Azizah turun dari mobil taksi dengan langkah ringan, meski lelah menempuh perjalanan panjang dari bandara. Di hadapannya, rumah besar bercat krem berdiri kokoh, rumah yang dulu penuh kenangan masa kecilnya. Rambutnya kini berbeda, panjang terurai, dengan highlight kecoklatan yang berkilau ketika tersorot matahari sore. Jaket kulit hitam menempel di tubuh mungilnya, dipadukan dengan jeans robek di lutut, sneakers putih, dan kacamata hitam yang sengaja ia turunkan perlahan, seolah sedang main adegan film. Senyum tipisnya muncul, seolah ada yang ia targetkan. Jimmy berdiri di teras rumah, mematung. Matanya tak bisa berbohong, ia kaget. Gadis kecil yang dulu pulang sekolah selalu berseragam rapi, kini telah berubah menjadi sosok yang dewasa, bahkan lebih berani dari yang ia bayangkan. "Ziza, kamu makin beda aja ya sekarang," ucapnya pelan. Suaranya terdengar campur aduk antara rindu dan terkejut. Azizah menoleh cepat, melepas kacamatanya, lalu tersenyum lebar. "Ya ampun ayah, masa aku pulang malah disambut kayak orang asing sih? Beda gimana? Kan emang udah gede sekarang," sahutnya. Nada suaranya centil tapi santai, seperti anak muda kota yang terbiasa bicara tanpa beban. Sandra langsung keluar, tak mau kalah. Ia memeyuk Azizah erat, seakan tak ingin melepas. "Akhirnya kamu pulang, nak. 1 minggu di sini harusnya bisa bikin kamu segar lagi." "Mama kangen banget." Azizah tersenyum, balas peyukan itu. Namun matanya sempat melirik sekilas ke arah ayahnya. Tatapan yang entah kenapa terasa penuh kode rahasia. Malam pertama, rumah itu kembali hangat dengan suara gelak tawa. Sandra menyiapkan masakan kesukaan Azizah, sup ayam hangat dan perkedel kentang. Mereka makan bersama di meja makan. Namun Jimmy tak bisa fokus. Sesekali matanya melirik penampilan Azizah yang duduk santai, bahu terbuka dan tampak transparan, karena kaos tipis yang dipakainya. "Ziza, apa kamu nenggak kedinginan?" tanya Jimmy, berusaha terdengar biasa saja. Azizah menoleh sambil tersenyum samar. Ayah, santai aja. Di Amerika aku biasa kok begini." Ia menyendok nasi tanpa rasa bersalah, sementara Jimmy buru-buru menunduk, pura-pura sibuk dengan piringnya. Sandra tertawa kecil, tak merasa aneh. Namanya juga anak muda ya, pasti pengen tampil beda. Besok paginya Sandra sudah sibuk berdandan lebih awal untuk berangkat ke kantor. Sambil merapikan blazer, ia berkata, "Titip rumah ya, jaga Zizah baik-baik. Dan untuk Zizah, nggak boleh aneh-aneh ya." Azizah yang sedang duduk di sofa langsung menyahut dengan nada bercanda, "Aneh-aneh tuh seru, Ma. Hidup kan nggak asik kalau lurus-lurus aja." Sandra hanya menggeleng, menepuk kepala anaknya dengan senyum, lalu pergi. Sejak itu, suasana rumah jadi berbeda. Azizah lebih sering duduk santai di ruang tamu sambil memainkan ponsel, membuka media sosial, atau berselancar dengan gaya khas anak muda kota. Sesekali ia sengaja meregangkan tubuhnya di sofa, menekuk lutut, atau tertawa keras menatap layar ponsel. Jimmy yang lewat tak bisa menghindari pandangan. "Yah, di sini boring banget ya. Di luar negeri aku biasa party tiap malam," keluh Azizah suatu sore. Ia menatap langit-langit, seakan ingin kabur dari rutinitas rumah yang baginya terlalu sepi. Jimmy menghela napas. "Kamu jangan kebawa-bawa gaya hidup sana ke sini. Kamu pulang ya pulang, bukan buat bawa kebiasaan yang enggak baik." Azizah langsung menoleh cepat, menatap ayah angkatnya dengan alis terangkat. "Kok ayah kayak takut aku gitu sih? Padahal aku cuma cerita doang." Ia menyeringai, lalu menyandarkan kepala ke sofa. "Tenang aja ya, aku nggak sejahat yang ayah pikir kok." Atau malah lebih jahat?" "Hahaha." Jimmy tercekat mendengarnya. Ia tahu Azizah hanya bercanda, tapi entah kenapa, setiap kalimat dari bibir gadis itu seperti ditujukan untuk menguji dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Jimmy. Azizah semakin berani dalam caranya bercanda, seolah sengaja menantang batas. Suatu sore ketika Sandra pergi arisan, suasana rumah jadi lengang. Azizah duduk di lantai ruang tamu sambil membuka laptopnya. Rambutnya terurai,
dan kaos longgarnya sedikit melorot di bahu. Ia mendongak ketika Jimmy lewat membawa segelas teh. "Ya," panggilnya pelan. Jimmy berhenti, berusaha tetap tenang. "Kenapa, Zah?" Azizah tersenyum tipis, matanya berkilat seperti ada sesuatu. "Aku kelihatan dewasa nggak sih sekarang?" Pertanyaan itu menghantam dada Jimmy. Ia menarik napas, lalu menjawab dengan hati-hati, "Kamu tetap anak kecil ayah, meskipun gaya kamu udah kayak ke barat-baratan." Azizah mendengus kecil, menutup laptopnya, lalu bangkit sambil melangkah mendekat. "Anak kecil mana bisa bikin cowok-cowok di kampus klepek-klepek? Please deh ya, jangan nganggap aku masih bocah." Ia berdiri sangat dekat, membuat Jimmy tak nyaman. Jimmy mundur setengah langkah, menelan ludah. "Ziza, ayah serius. Jangan kebawa seperti gaya di sana. Nggak bagus itu, Zah." Azizah malah menyilangkan tangan di dada, sambil tersenyum samar. "Nggak bagus buat siapa ya? Buat ayah atau buat aku? Kadang aku ngerasa ayah tuh takut sama aku deh." Jimmy kaget mendengarnya. "Takut kenapa ayah harus takut sama kamu?" "Ya karena tiap aku ngomong gini, ayah kelihatan kikuk. Padahal aku cuma bercanda." Azizah terkekeh, lalu menepuk bahu Jimmy dengan ringan. "Santai aja ya, aku nggak makan orang kok." Jimmy hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menguasai dirinya. Ia tahu Azizah suka menguji dirinya dengan cara gaul yang santai. Malam harinya, suasana makin terasa berat. Sandra sedang lembur di kantor, sehingga rumah hanya berisi mereka berdua. Azizah memilih duduk di sofa dengan segelas soda di tangan. Lampu ruang tamu redup, hanya televisi yang menyala menampilkan film romantis asing. Jimmy masuk, lalu duduk di kursi berbeda, mencoba menjaga jarak, namun Azizah justru meliriknya dengan senyum penuh arti. "Ya," panggilnya lagi. Nada suaranya lembut tapi syarat tantangan. "Apalagi, Ziza?" Jimmy berusaha terdengar cuek. "Gini deh." Azizah memutar tubuhnya, menatap ayah angkatnya dengan serius. "Ayah nggak pernah bosan ya? Maksudku ayah terkadang sering sendirian. Mama sibuk kerja, rumah sepi. Nggak ngerasa kesepian gitu?" Pertanyaan itu membuat Jimmy tercekat. Ia menoleh sebentar, lalu buru-buru menjawab. "Ayah nggak boleh mikir aneh-aneh. Kesepian itu hal wajar. Semua orang ngalamin. Jangan bahas yang aneh-aneh deh." Azizah langsung terkekeh, meneguk sodanya. "Siapa yang mikir aneh ya? Aku kan cuma nanya. Kayaknya malah ayah yang mikir aneh-aneh tuh." Ia lalu mengedipkan satu mata, membuat Jimmy semakin sulit menguasai diri. "Ziza, gini teruslah. Candaanmu itu bisa bikin orang salah paham loh," ucap Jimmy dengan nada tegas, meski dalam hatinya ia gemetar. Azizah meletakkan gelas sodanya di meja, lalu mendekat ke sofa tempat Jimmy duduk. Ia menatapnya lekat-lekat, jaraknya nyaris tanpa sekat. "Kalau salah paham itu ternyata benar, gimana ya?" tanyanya lirih, bibirnya menyungging senyum penuh rahasia. Jimmy tercekat, tubuhnya kaku. Kalimat itu bergema di kepalanya, membuat pikirannya semakin berantakan. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di halaman bergoyang hebat. Tiba-tiba listrik padam, rumah seketika gelap gulita. Azizah yang sedang di kamarnya langsung menjerit kecil, lalu berlari keluar. Ya, kok mati lampu sih?" teriaknya sambil mencari-cari arah. Jimmy yang ada di ruang tamu buru-buru, mengambil senter dari laci. Belum sempat menyalakan, Azizah sudah lebih dulu meraih lengannya erat-erat. "Aku takut ya. Beneran gelap banget," bisiknya dengan suara bergetar. Tubuhnya menempel, membuat Jimmy menahan napas. Tenang, ayah ada di sini," jawab Jimmy gugup. Ia menyalakan lilin di meja, membuat ruang tamu sedikit terang dengan cahaya temaram. Saat itu, wajah Azizah begitu dekat dengannya, diterangi cahaya lilin yang berkelip samar. Senyumnya samar, matanya seperti berkilat-kilat penuh rasa ingin tahu. Azizah menatapnya lama, hingga Jimmy merasa jantungnya berdetak tak karuan. "Ya, kenapa dari tadi ngeliatin aku terus?" tanyanya dengan nada setengah menggoda, setengah serius. Jimmy cepat-cepat menoleh ke arah lain.
Ayah nggak ngeliatin kok. Kamu aja yang GR. Aziza tersenyum miring. Bohong. Tatapan ayah beda. Ia lalu menggeser duduknya makin dekat, hingga jarak mereka tinggal sejengkal. Suasana jadi hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar, dan detak jantung Jimmy yang makin keras di dalam. Azizah kemudian meletakkan tangannya di atas tangan Jimmy yang berada di meja. Ayah hangat banget, katanya pelan, nyaris berbisik. Jimmy refleks menarik tangannya, tapi Azizah menahannya sejenak. Ziza, jangan bikin ayah salah paham lah. Ucapnya dengan nada gemetar. Azizah menatapnya dalam-dalam. Senyumnya kecil tapi penuh arti. Kalau salah paham itu ternyata benar, gimana ya? Kalimat itu menghantam Jimmy seperti petir. Ia terpaku. Tak tahu harus menjawab apa. Hanya ada tatapan Azizah yang tak bergeser, seolah ingin menelan semua keraguannya. Malam itu jadi titik awal runtuhnya tembok yang selama ini Jimmy bangun. Ia mencoba berdiri, tapi Azizah menahan lengannya. Ya, jangan kabur. Aku serius. Di sana aku bebas jadi diri aku sendiri. Kenapa di sini aku harus pura-pura manis di depan semua orang? Aku capek ya. Aku cuma pengen ada yang ngerti aku. Jimmy menatapnya. Suaranya tercekat. Tapi kamu harus ingat, kamu pulang ke sini itu ada aturan. Azizah pun mendengus, menundukkan kepala sebentar, lalu menatapnya lagi dengan mata basah. Aturan bisa dilanggar kalau nggak ada yang tahu, kan? Katanya lirih. Senyumnya tak lagi seperti biasanya, melainkan penuh luka yang samar. Jimmy merasa pertahanannya runtuh seketika. Ia melihat bukan hanya gadis manja yang suka menguji, tapi juga seorang anak muda yang lelah dengan dunia luar, dan kebebasan semu yang pernah dijalaninya. Ziza, ini salah, bisik Jimmy. Suaranya penuh dengan gejolak baik. Azizah menggeleng pelan, mendekat lebih dekat hingga napasnya terasa di wajah Jimmy. Tapi rasanya bener kan ya? Dan di detik itu, semua keraguan yang Jimmy simpan seolah lenyap. Mereka terperangkap dalam momen yang tak seorang pun boleh tahu. Momen yang akhirnya membuat batas itu runtuh. Ketika sebuah gerbang mulai terbuka, nafas Jimmy yang mulai terasa berat, seolah dadanya dihantam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Azizah menutup matanya, seakan membiarkan dirinya hanyut dalam arus yang semakin deras itu. Lilin di meja kecil itu berkedip-kedip, seolah menjadi saksi bisu pada keputusan yang mereka berdua ambil. Jimmy sempat ingin menarik diri, tapi lengannya dipegang erat oleh Azizah. Takut apabila sang ayah terjatuh. Ayah, jangan takut, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku udah nggak sepolos yang mama kira. Aku udah terbiasa sama hal kayak gini di sana. Kata-kata itu membuat Jimmy kian goyah. Kenapa kamu ngomong gitu, Ziza? Suara Jimmy bergetar, penuh pergulatan batin. Kamu masih muda. Kamu nggak ngerti akibatnya. Azizah membuka matanya, menatap ayah tirinya dengan sorot mata yang jujur, tanpa lagi pura-pura. Aku ngerti kok iya, aku cuma udah nggak bisa mundur. Di sana aku udah terlalu melangkah jauh dengan seseorang, dan sekarang dia ninggalin aku. Aku kosong. Aku ngerasa kayak nggak berharga lagi. Tapi malam ini, ayah bikin aku ngerasa diterima lagi. Jimmy terdiam, seluruh tubuhnya seperti kaku. Ia tak tahu apakah harus merasa bangga karena Azizah mempercayainya, atau hancur karena ia telah melakukan sesuatu yang semestinya tak pernah dilakukan. Nafasnya semakin berat, sementara Azizah menggenggam tangannya erat, seolah takut ia benar-benar pergi. Ziza, ini tidak boleh, ucap Jimmy dengan suara hampir patah. Apa ayah takut? Kalau mama tahu? Kalau orang-orang tahu? Azizah memotong cepat, menatapnya serius. Rahasia ini cuma milik kita. Aku janji nggak akan ada yang tahu. Aku cuma butuh ayah buat ngerti aku. Please, jangan tinggalin aku sendirian. Suaranya bergetar, tapi justru disitulah ketulusan yang membuat Jimmy semakin terjebak. Hening kembali menyelimuti ruang itu. Hanya suara hujan di luar jendela yang menemani. Jimmy memejamkan mata, merasa hidupnya berubah seketika. Ia tahu apa yang sudah terjadi tidak akan pernah bisa dihapus. Tapi pada saat yang sama,
Ia merasa tak mampu lagi menyangkal tarikan perasaan yang Azizah tebarkan. Azizah tersenyum tipis, wajahnya begitu dekat. Aku malah lega ya, bisiknya lembut. Soalnya aku tahu, di sini ada yang bisa nerima aku apa adanya. Semua hal gila yang udah aku lakuin di luar sana, ayah tetap nerima aku. Itu artinya ayah lebih dari siapapun buat aku. Kalimat itu menusuk hati Jimmy. Ada rasa bersalah yang membakar, tapi juga kehangatan yang selama ini ia tak pernah temukan dalam rumah tangga yang dingin bersama Sandra. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi Azizah sudah terlalu dalam menjerat hatinya. Malam itu mereka duduk lama, tanpa banyak kata lagi. Azizah bersandar di bahu Jimmy, matanya sayu tapi tenang. Aku capek ya, tapi sekarang aku bisa tidur nyenyak. Karena aku tahu aku nggak sendirian lagi, ucapnya lirih. Jimmy menatap gadis itu, anak tiri yang ia besarkan dengan kasih sayang, yang kini berubah menjadi sosok yang begitu berbahaya baginya. Ia tak tahu bagaimana esok hari akan berjalan, tapi satu hal pasti, malam ini gerbang kehidupan itu telah terbuka, dan motor Jimmy sempat parkir di dalamnya. Sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Azizah menjadi jauh lebih manza kepada Jimmy, tapi hanya ketika Sandra tidak ada. Ia sering menggandeng lengan ayah tirinya sambil berkata, "Yah, ingatkan rahasia kita, jangan sampai kebocoran." Senyumnya yang samar, tapi matanya serius. Jimmy hanya bisa mengangguk, meski dalam hati ia selalu dicekam rasa takut. Di satu sisi, ia ingin melupakan segalanya, tapi di sisi lain, kenangan malam itu justru membayangi setiap detik hidupnya. Hari-hari pun berjalan dengan penuh ketegangan. Saat Sandra mengira anaknya hanya sedang manza karena lama tak pulang, kenyataannya jauh lebih rumit. Azizah sering menyelinap ke dapur ketika Jimmy sedang sendirian, lalu berbisik di telinganya. "Ayah kelihatan tegang banget sih." "Santai dong ya, nggak ada yang bakal tahu kok." Dan Jimmy, dengan wajah pucatnya, hanya bisa menjawab singkat, "Zizah, jangan keterlaluan." Tapi ia tahu dirinya sendiri sudah tak lagi bisa menjaga jarak seperti dulu. Sandra, tanpa curiga sedikit pun, tetap mempercayakan rumahnya. "Aku senang kamu pulang, Ziza. Lihat aja, ayahmu tuh sayang banget sama kamu," ujarnya suatu malam ketika mereka bertiga makan bersama. Aziza hanya menunduk, tersenyum samar, lalu menatap Jimmy dengan lirikan yang penuh arti. Jimmy segera menunduk, jantungnya berdegup lebih keras dari biasanya. Ia tahu setiap ucapan Sandra, bagai pisau yang menusuk hatinya. Sebab, kasih sayang yang dimaksud istrinya, kini sudah berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Di balik senyum tipis Azizah, ada rahasia yang terlalu besar untuk diungkapkan. Malam-malam ia masih sering duduk di ruang tamu, pura-pura menonton film. Begitu Sandra masuk kamar lebih awal karena lelah, Azizah hanya menoleh sekilas kepada Jimmy, yang masih duduk gelisah di kursinya. "Ya, relax aja sih. Kita cuma dua orang yang saling ngerti kok. Nggak ada yang salah selama nggak ada yang tahu," ucapnya pelan, nyaris seperti mantra. Kalimat itu menjerat Jimmy semakin dalam, membuatnya sulit membedakan mana yang salah dan mana yang kebutuhan hati yang tak pernah terucapkan. Jimmy pun hidup dalam ketakutan yang bercampur keterikatan. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini, terperangkap dalam rahasia dengan anak tiri yang seharusnya ia jaga. Tapi setiap kali Azizah tersenyum, setiap kali ia berkata, "Aku bahagia di sini, karena ayah bisa ngerti aku lebih dari siapapun." Semua logika Jimmy runtuh. Malam-malam berikutnya selalu jadi perang batin, antara keinginan untuk menebus kesalahan, atau keinginan untuk tetap berada dalam peyukan yang sudah terlanjur membuatnya terbiasa, dan ia tahu tak ada jembatan penyeberangan untuk kembali.